kesembuhan yang saya sedang nikmati hari-hari ini adalah kesembuhan yang di jiwa sesungguhnya, lebih ke jiwa ya. Jadi waktu beberapa waktu yang lalu kan saya baru kembali dari Bangladesh. Dan di Bangladesh itu kan 3 roh yang utama itu adalah roh kematian, kemiskinan, dan kebodohan, sama satu lagi adalah perzinahan. Lalu kemudian kami itu sesungguhnya waktu sebelum berangkat ketemu dengan Bu Iin dan Ibu itu sampai bertanya berkali-kali dengan pemimpin kami, ini yakin tim yang mau diajak ke Bangladesh gitu loh. Karena dari muka-mukanya itu sangat kelihatan manifestasi dari rohnya gitu loh. Mulai dari roh kematiannya, mulai dari mukanya yang ngeblank, yang gitu, kayak orang kayak ngeblank aja gitu. Kalau ditanya pemetaan nggak ngerti gitu loh. Jadi benar-benar yang nggak menguasai pemetaan, nggak ada passionnya gitu. Jadi yang mati itu lebih banyak kayak yang di jiwanya ya, passionnya, terus gair apalagi ya, cintanya dan apinya gitu. Nah itu yang sangat-sangat kurang hari itu. Tapi waktu itu saya masih ada kurang lebih 4-5 harian itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri sebelum berangkat, sampai akhirnya saya berkata saya harus menang gitu. Saya harus menang dan saya harus bisa mengalahkan 3 roh itu dalam diri saya tersebut sebelum saya ke sana gitu loh. Dan kemudian tepat waktu tanggal 5, jadi paginya itu saya masih sempat ikut ibadah pelantikan dulu, baru sorenya berangkat. Itu benar-benar kayak ngalamin sebuah kebebasan gitu. Waktu pilar demi pilar itu sekali lagi dikokohkan, Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, itu saya ngerasa memang ada banyak pilar yang dalam hidup saya itu seperti Tuhan memang berikan dan patok gitu loh, kokohkan kembali. Jadi kemudian terutama pilar yang namanya pilar Hineni pengabdian. Jadi saya berkata waktu saya ke sana itu, Tuhan ini aku Tuhan. Walaupun aku nggak banyak ngerti, walaupun mungkin hari ini aku nggak benar-benar bisa menyiapkan yang terbaik, tapi aku berkata aku mau, ya Tuhan, dengan kerinduanmu yang hari ini adalah di bangsa-bangsa gitu. Jadi dengan segala pergumulan, dengan segala yang struggle di dalam jiwa, saya berkata saya tetap mau, ya Tuhan, dengan Engkau, dan ini tanda pengabdian saya, tanda kesetiaan saya, yang tanda cinta saya mau berkata Tuhan saya mau ke sana gitu. Dan kemudian saya ke sana, sejujurnya juga memang atmosfernya pekat sekali dengan 3 roh tersebut. Dan hari terakhir sebelum saya kembali berkumpul dengan pemimpin saya di Dhaka, itu istilahnya pastor yang saya ajak untuk ke retreat itu masih belum mau ikut. Dia masih bersikeras untuk yang nggak bisa, kami tuh ada acara segala macam dan lain-lain. Tapi kemudian Kanita cuma berkata, ayo kita sekali lagi perang, karena kalau kita nggak jebol, maka mereka yang di sana pun nggak bisa ngalamin penjebolan. Jadi sekali lagi saya angkat senjata, kita perang sama-sama di Zoom, habis itu juga kita doa lagi, saya doa lagi, itu benar-benar saya angkat senjata saya, dan yang saya angkat itu saya hunuskan nggak ke orang lain gitu, tapi ke diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya berkata saya harus menang, saya mengerang, saya harus lepas dari kemiskinan, saya harus lepas dari kematian, saya harus lepas dari semua perzinahan, dari semua kutuk-kutuk perzinahan yang ada di atas saya. Dan hari itu hanya itu yang bisa saya lakukan dengan waktu yang sangat terbatas. Kemudian habis itu saya ketemu dengan pastornya, dengan staf pastoralnya, dan saya cuma berkata, Pastor, saya cuma mau ngobrol dari hati ke hati, dan saya ngobrol, saya sampaikan lagi apa yang jadi kerinduan dari Tuhan, dan saya ajak sekali lagi, ayo Pastor ikut sama-sama dengan kami ke retret di Dhaka.
Dan ajaib, saya percaya waktu saya sharing sama pemimpin saya, kalau kitanya jebol, maka mereka juga akan jebol. Dan hari itu dengan retret yang persiapannya sebenarnya sangat singkat, kami itu bisa mengumpulkan kurang lebih 60 orang dari seluruh wilayah Bangladesh. Itu wilayahnya jauh-jauh, ada yang 5 jam perjalanan, ada yang harus menempuh 10 jam perjalanan darat, tapi mereka mau hadir gitu loh. Itu sebuah tanda kemenangan yang ajaib yang Tuhan kasih buat saya secara pribadi, dan sejak kemenangan tersebut yang saya rasakan adalah hidup itu menjadi lebih enteng. Hidup itu nggak jadi lebih, maksudnya walaupun ada masalah, ada pergumulan, tapi hidup itu jadi lebih bisa dinikmati dan lebih enteng itu, karena kematian demi kematian dalam hidup kita itu ada yang sudah mulai dipotong dan dipangkas itu. Terutama misalnya kematian iman. Ketika saya juga bergumul untuk tiket gimana ya, karena kan saya juga belum ngelunasin tiket setelah pulang gitu. Dan hari itu ibu bilang kan di ibadah bahwa ada yang dapetin firman di Grand Room bahwa di bulan November, ini masih bulan November, bulan ulang tahun Mahanaim, minta apa saja. Dan hari itu saya juga ingat bahwa pernikahan kami juga di awal November, wedding anniversary-nya, jadi itu hanya beda beberapa hari dengan ulang tahun Mahanaim, dan saya benar-benar cuma doa, Tuhan, tolong Tuhan, ini tanggal 30 November, dan saya benar-benar cuma mau percaya firman-Mu, saya benar-benar ambil semua berkat-berkat yang tercecer, saya berkata, semua yang saya butuhkan tersedia gitu. Dan ajaibnya, itu malam jam-jam 9, waktu saya lagi menyiapkan beberapa hal, itu kemudian ada WA masuk, dan WA itu kemudian ngasih saya foto. Itu adalah warisan-warisan yang mama saya itu sudah sediakan buat saya sekian tahun setelah dia meninggal, dan itu selama ini ditahan sama kakak-kakak saya gitu loh. Dan hari itu dia kakak saya itu kemudian dibilang, nih dia fotoin itu di jari-jarinya itu ada banyak perhiasan, mulai dari cincin, kalung, dan yang lain-lain. Ini yang menjadi bagian saya, yang dia akan kasih minggu depan gitu loh. Ini yang peninggalan dari mama. Itu sebenarnya sudah lama, mama saya itu meninggal udah 10 tahun gitu. Dan dia menahan itu cukup lama gitu. Dan itu menurut saya satu tanda keajaiban lagi, karena selama ini dia itu sangat stubborn. Setiap kali saya nanya dia sangat mudah tersinggung. Tapi ajaib, setelah pulang dari Bangladesh, saya juga nggak expect ternyata dia yang kasih foto, dan itu benar-benar ajaib, dan minggu depan dia akan kasih semua apa yang menjadi jatah saya, dan saya tahu ada lagi beberapa, dan itu yang masih saya terus apa istilahnya ya, harus saya hadapi. Itu sebuah peperangan yang saya hadapi. Tapi itu sebuah keajaiban, itu sebuah kesembuhan di mana iman kita mulai bangkit, dan kemudian Tuhan itu mulai bekerja, karena Tuhan itu hanya bisa digerakkan dengan iman. Dan kemudian iman itu menggerakkan Tuhan bekerja, dan keajaiban itu kemudian mulai terjadi dalam hidup saya. Seperti itu. Oke, kalau begitu. Ajaib, baru dapat warisan. Iya, masih ada satu lagi kok, itu rumah. Rumah itu kan di Manado. Pasti kalau orang dari bandara mau ke kota, ke pusat kota, pasti akan lewat depan rumah saya, karena itu jalan satu-satunya yang akses utama ya, karena di Manado hanya ada satu jalan besar untuk sampai ke pusat kota, itu pasti akan lewatin. Dan hanya ada 2 rumah makan Padang, salah satunya ya rumah makan Padang yang lagi sewa di tempat saya, dan itu lagi saya benar-benar perjuangkan, battle yang saya sedang hadapi, dan saya percaya bahwa segera itu juga akan apa yang menjadi hak saya, jatah saya itu harus
masuk dalam hidup saya dan saya nikmati. Bukan untuk saya nikmati saja, tapi sejujurnya kan namanya kegerakan lawatan tuh butuh dana. Misi untuk kita pergi ke bangsa-bangsa itu kan butuh dana. Dan kalau Tuhan sudah sediakan dengan cara seperti itu, dan kita tinggal ambil yang menjadi jatah kita.